Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmatnya dan taufiknya kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian kitab Ushulus Sunnah oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad ibn Sa'id Ruslan hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas poin tentang as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr. Ya, poin tentang mendengar dan taat kepada penguasa kaum muslimin. Di mana Syekh Muhammad Sa'id Ruslan di sini menambahkan bab atau menambahkan pembahasan yang berkaitan dengan al-usulul khamsah lil mu'tazilah, yaitu 5 pondasi dasar dari kelompok mu'tazilah. Ini ada kaitannya dengan pembahasan kita karena di antara usul, di antara pokok landasan pemikiran mu'tazilah yaitu mereka menganggap bolehnya memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Baik, kita baca di sini. Al-Mu'tazilah usuluhum khamsah. Kelompok Mu'tazilah mereka punya 5 usul. Al-awwal, yang pertama, al-aslul awal adalah at-tauhid. Yang kedua adalah al-adl atau keadilan, adil. Kemudian yang ketiga adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat adalah al-manzilatu bainal manzilatain. Kedudukan di antara 2 kedudukan. Dan yang kelima di antara pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah adalah infadzul wa'id, yaitu tentang ancaman kepada hamba. Tapi apa maksudnya 5 ini? Kita bahas satu persatu secara ringkas ya. Yang pertama kata mereka at-tauhid. Maksud daripada tauhid di sini adalah nafyus sifat, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa yarawna man yuthbitus sifati musyrikan. Mereka menganggap bahwa kalau menetapkan sifat Allah itu berarti syirik. Maka jangan terkecoh dengan istilah tauhid. Oh, sama Mu'tazilah kan juga salah satu usulnya adalah tauhid. Rinci dulu, apa tauhid yang dimaksud sama Mu'tazilah itu? Ternyata tauhidnya adalah menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Mu'tazilah itu hanya menetapkan nama-nama Allah dan mereka menolak semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Barang siapa yang menetapkan sifat Allah, Allah mendengar, Allah melihat, Allah di atas, ya, dan yang lainnya, maka berarti orang itu telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, ini kesesatan mereka. Kemudian yang kedua, al-adil. Apa maksudnya adil? Adil yaitu nafyul qadar. Adil maksudnya adalah menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala. Inna itsbatal qadar jaurun wa dhulmun wa yajibul adlu 'ala Allah. Kata mereka, menetapkan takdir kepada Allah itu adalah berbuat zalim kepada Allah. Nggak boleh. Karena kita harus berbuat adil, proporsional kepada Allah. Kenapa mereka berkata demikian? Karena begini, ada orang yang berbuat maksiat. Dia berzina, minum khamr, membunuh, mencuri, dan yang lainnya. Terjadi perzinahan, terjadi pembunuhan, itu dengan takdir siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mentakdirkannya. Maka kalau kita tetapkan, kata Mu'tazilah ini, kalau kita tetapkan itu takdir Allah, berarti itu berbuat zalim kepada Allah. Masa Allah kok mentakdirkan zina? Masa Allah mentakdirkan pencurian? Masa Allah mentakdirkan pembunuhan? Kan itu hal-hal yang dilarang sama Allah. Nggak mungkin Allah mentakdirkan sesuatu yang Dia benci, kata mereka. Maka mereka akhirnya menolak takdir. Ya, ini pemikiran kelompok apa dalam masalah takdir juga? Qadariyah. Ya, pemikirannya Qadariyah. Maka dalam masalah takdir, Mu'tazilah itu adalah Qadariyah. Kemudian yang ketiga, dari usul landasan pemikiran Mu'tazilah adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar. Wah, indah ya. Ya, kalimatnya indah-indah 5 ini, tapi ternyata dalamnya kesesatan. Apa maksudnya al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar? Kata mereka, yuriduna bihil khuruj ala a'immatil muslimin in kana indahum ma'asin dunal kufr. Wa hadha huwal munkar bi'ainihi wa laysa hadha minal ma'rufi syai'an. Kata mereka, amar ma'ruf nahi munkar itu adalah yaitu memberontak kepada pemimpin kaum muslimin kalau mereka berbuat maksiat. Jadi kalau pemimpinnya berbuat maksiat, melakukan kemaksiatan, maka itu mungkar maksiat itu. Namanya mungkar harus diingkari. Maka mereka memberontak kepada pemimpin, mencela pemimpin, mengkritik pemimpin di depan umum dengan dasar ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Maka kalau kita lihat orang-orang yang rajin mencela penguasa, orang-orang yang suka mengkritik pemimpin di depan umum, maka itu mazhabnya Khawarij yang juga diadopsi oleh Mu'tazilah. Ahlus Sunnah menahan lisan dari mengkritik pemimpin di depan umum. Kemudian yang keempat, pokok-pokok landasan Mu'tazilah adalah al-manzilatu bainal manzilatain, yaitu kedudukan di antara dua kedudukan. Apa maksudnya? Wa huwal hukmu ala ashabil kabair bil khuruji minal islam wa adamid dukhuli fil kufri. Wa ammal khawarid fayahkumuna ala ashabil kabair bil kufril mahd. Maksud daripada manzilah bainal manzilatain adalah yaitu mereka menghukumi para pelaku dosa besar itu berada di antara dua kedudukan, gak kafir dan gak juga Islam. Jadi pelaku zina, pelaku maksiat, kata mereka itu gak muslim, tapi juga gak kafir. Terus gimana? Mereka berada di tengah-tengah para pelaku dosa besar ini. Berbeda dengan Khawarij. Kalau Khawarij meyakini bahwa pelaku dosa besar itu kafir, langsung dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Nah, itu hukum di dunia. Tapi kalau hukum di akhirat, Mu'tazilah sama Khawarij sepakat bahwa pelaku dosa besar itu di mana tempatnya? Pelaku dosa besar di mana tempatnya? Neraka. Tapi beda dengan Ahlus Sunnah. Nerakanya itu menurut mereka adalah kekal selama-lamanya. Adapun kalau Ahlus Sunnah enggak. Pelaku dosa besar, kalaupun memang tidak diampuni sama Allah, dia masuk neraka.
tapi nerakanya tidak kekal selama-lamanya. Itu keyakinannya Ahlus Sunnah. Adapun Khawarij sama Mu'tazilah, mereka sepaham, mereka satu pemikiran dalam masalah di akhiratnya. Tapi kalau hukum di dunianya berbeda antara Khawarij dengan Mu'tazilah. Khawarij menganggap pelaku dosa besar kafir, sedangkan Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar itu di antara dua kedudukan, tidak muslim, tidak pula kafir. Nah, hukuman akhirat itu dijelaskan di poin yang kelima ini. Usul khamsah. Al-aslul khamis, poin yang kelima. Yaitu infadul wa'id. Maksudnya adalah anna man mata ala maksiatin wa hiya kabiratun minal kabair duna syirk fahuwa khalidun mukhalladun finnar. Landasan yang kelima dari Khawarij adalah barang siapa yang mati di atas kemaksiatannya, yaitu melakukan dosa besar, dia tidak tobat dari dosa besarnya itu, maka di akhirat dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Fayuwafiqunal khawarij fi masirihi fil akhirah. Ini yang tadi kita sebutkan. Dalam masalah akhirat, Mu'tazilah itu mencocoki Khawarij. Tapi kalau dalam masalah dunia, wa yukhalifunal khawarij fi annahu manzilatun bainal manzilatain. Tapi kalau hukuman di dunia, pelaku dosa besar, maka Khawarij dengan Mu'tazilah berbeda pendapat. Maka yang kita pelajari di sini atau yang kita garis bawahi di sini adalah al-aslu tsalits, landasan yang ketiganya ini, poin yang ketiganya itu, yaitu al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ternyata orang-orang yang memberontak kepada pemimpin, tidak taat kepada pemimpin, mengkritik, mencela pemimpin, maka berarti dia mencocoki mazhabnya Mu'tazilah juga. Adapun Ahlus Sunnah, kata beliau, fala yarawna dzalik. Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Wa in jaru, meskipun pemimpinnya zalim, Ahlus Sunnah tetap menahan lisan, tidak memberontak, tidak mengkritik di depan umum. Yaitu mazhabnya Ahlus Sunnah. Di sini beliau membawakan hadis yang sering kita sampaikan dari riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah ibnul Yaman. Nabi SAW mengatakan, isma' wa ati' wa in duriba dhahraka wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluk fasma' wa ati'. Dengar dan taati pemimpin. Meskipun punggungmu dipukul, meskipun hartamu dirampas, tetap mendengar dan taat kepada pemimpin. Kemudian kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu ad-du'a 'alal hukam khurujun ma'nawiyun. Mendoakan keburukan bagi pemimpin itu dihukumi sebagai khuruj secara maknawi. Ya, dihukumi sebagai khuruj, memberontak, tapi secara maknawi. Kalau secara hakiki itu dengan apa? As-silah, dengan pedang, dengan senjata. Tapi kalau secara maknawi, memberontak itu adalah dengan mendoakan keburukan bagi pemimpin. Karena kata beliau, fal wajib ad-du'a'u lahum bil huda was salah. Yang wajib bagi seorang muslim, bagi Ahlus Sunnah adalah mendoakan pemimpin dengan kebaikan. La du'a'u alaihim, bukan malah mendoakan keburukan atas mereka. Wa hadza aslun min usuli ahli sunnati wal jamaah. Mendoakan kebaikan bagi pemimpin itu adalah usul, perkara-perkara pokok, perkara-perkara landasan bagi ahlu sunnah wal jamaah. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Berkata Imam al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Ini kitab Syarhus Sunnah ini luar biasa ya. Antum yang belajar tentang manhaj salaf wajib mempelajari kitab yang satu ini. Ya, ajarkan kitab ini di dalam majelis-majelis. Ya, buat para duat, ya para dai, ajarkan kitab ini dalam majelis-majelis. Ya, ini tidak seperti sebagian orang, bahkan katanya dai, katanya ustadz, menganggap bahwa mengajarkan kitab Syarhus Sunnah itu berbahaya katanya.
Ya, nggak cocok untuk diajarkan dalam kajian-kajian di masjid karena isinya terlalu berbahaya. Naudzubillah. Tidak ada satupun seorang yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf menuduh kitab Imam Al-Barbahari ini, kitab Syarhus Sunnah ini sebagai kitab yang berbahaya, nggak ada. Kecuali memang pemikirannya yang rusak. Kecuali memang pemikirannya dia yang rusak. Kita perhatikan di sini kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Apabila engkau melihat ada seseorang yang mendoakan keburukan bagi pemimpin, maka ketahuilah dia adalah pengekor hawa nafsu alias ahli bid'ah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan fa'lam yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnati insyaallah. Tapi kalau kau melihat ada seseorang yang mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Ini kata Imam Al-Barbahari. Kemudian ditambahkan oleh Imam atau Syekh Muhammad Said Ruslan, fa idza ra'aita ahadan yad'u 'ala wulatil umur fa'lam annahu dhallun fi aqidatihi. Luar biasa kata beliau, kalau Anda mendapati ada seseorang yang mendoakan keburukan bagi pemimpinnya, maka ketahuilah dia itu orang yang tersesat dalam akidahnya, menyimpang dalam akidahnya. Walaysa ala manhajis salaf, dan dia tidak berada di atas manhaj salaf. Wa ba'dun nas qad yattakhidhu hadha min babil ghairati wal ghadabi lillahi azza wa jalla. Sebagian orang menganggap mendoakan keburukan bagi pemimpin itu termasuk dalam rangka marah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ngelihat pemimpinnya berbuat kemungkaran, berbuat ketidakadilan, sewenang-wenang, maka kita mendoakan keburukan bagi pemimpin. Kenapa? Karena saya marahnya ini bukan karena hawa nafsu. Saya marah sampai mendoakan kejelekan bagi pemimpin, kata mereka, itu karena Allah. Karena membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kata beliau, walakinnaha ghairatun wa ghadabun fi ghairi mahallihima. Namun ternyata marahnya dia itu bukan pada tempatnya. Ya, bagus seorang itu punya kecemburuan dalam masalah agama. Ya, punya sensitivitas dalam masalah agama itu bagus. Tapi bukan pada tempatnya ketika engkau mendoakan keburukan kepada pemimpin itu. Bukan begitu caranya. Li'annahum idza zalu hasalatil mafasid kama huwa musyahadun ma'lumun wala nad'u alaihi. Karena kalau mereka mendoakan keburukan bagi pemimpin, yang ada adalah muncul perkara-perkara yang rusak di kemudian hari. Muncul kerusakan-kerusakan di kemudian hari. Membuat kaum muslimin hilang kepercayaannya dengan pemimpin. Membuat pemimpin itu menjadi hilang kewibawaannya di hadapan kaum muslimin. Sebagaimana yang sudah disaksikan dan sudah diketahui, kata beliau. Qala Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, Lau anni a'lam anna li da'watan mustajabah la saraftuha lis-sultan. Seandainya aku tahu bahwa aku memiliki satu doa yang mustajab, maka pasti akan aku jadikan doa itu untuk pemimpin. Ya, pasti aku jadikan doa tersebut untuk aku berikan kepada pemimpin, doa yang mustajab itu. Kemudian perhatikan Imam Ahmad. Imam Ahmad bersabar ketika diuji dalam hidupnya. Walam yathbut anhu annahu da'a alaihim. Namun tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Imam Ahmad mendoakan keburukan bagi pemimpin. Au takallama fihim, atau membicarakan keburukan pemimpin di depan umum. Bal sabara wa kanatil aqibatu lahu. Yang ada Imam Ahmad tetap bersabar. Dan hasilnya, lihat, Imam Ahmad yang menang. Imam Ahmad yang mendapatkan kemenangan. Wa hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Inilah madhab ahli sunnah wal jamaah. Ma'al idza alladhi subba alaihi sabban rahimahullah.
Padahal Imam Ahmad itu diganggu, Imam Ahmad dizalimi dengan kezaliman yang sangat luar biasa. Minad darb, dipukul, wal ihana, beliau dihinakan, wa tahdidil iqamah, dihukum, wal man'i minat tadris, wat ta'lim, wat tahdits. Beliau dilarang untuk mengajar, dilarang untuk berdakwah, ila ghairi dzalika mimma udhiya bihi rahimahullah. Dan dari gangguan-gangguan lain yang mana Imam Ahmad merasakan sendiri gangguan tersebut dari penguasa. Nah, ini baru namanya kriminalisasi ulama. Ini Imam Ahmad ini. Namun kata beliau, illa annahu lam yathbut annahu da'a alaihim. Meskipun beliau dikriminalisasi, namun Imam Ahmad tidak mendoakan keburukan bagi pemimpin, tidak mencela pemimpin, tidak mengkritik pemimpin di depan umum. Bahkan beliau tetap bersabar. Akhirnya lihat yang terjadi. Imam Ahmad, kata beliau, dulunya itu hanya dikenal sebagai Imamu Baghdad, ulamanya Baghdad. Dulunya cuma dikenal Imam Ahmad itu ulamanya Baghdad. Tapi coba sekarang, Imam Ahmad adalah Imamud Dunya, imam seluruh dunia ini. Ya, inilah kalau orang berpegang dengan sunnah, berpegang dengan manhaj salaf dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla. Yang terpenting adalah bersabar, wal aqibatul lil muttaqin. Kemenangan hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Kata Syekh Muhammad Sayyidul Islam, "Falladzina yad'una 'ala wulatil umuril muslimin laisu 'ala madhhabi ahli sunnati wal jamaah." Maka orang-orang yang mendoakan keburukan bagi pemimpin kaum muslimin, maka mereka bukanlah di atas ahlus sunnah wal jamaah, bukan di atas madhab ahlus sunnah wal jamaah. Wa kadzalika alladzina la yad'una lahum. Demikian juga orang-orang yang tidak mendoakan kebaikan atas mereka. Nah, ini dibedakan ya. Ada orang-orang yang mendoakan keburukan, dan ada orang-orang yang memilih diam. Tidak mendoakan keburukan, tapi juga tidak mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Maka dihukumi sama beliau. Yang tidak mau mendoakan kebaikan bagi pemimpin, itu sama saja seperti orang yang mendoakan keburukan atas pemimpin. Fahadha alamatu anna indahum inhirafan an aqidati ahli sunnah wal jamaah. Kalau dia sudah tidak mau mendoakan kebaikan atas pemimpin, maka berarti itu tanda bahwa dia ada penyimpangan dalam manhaj ahli sunnah wal jamaah. Wa ba'dun nas yunkiru 'ala alladhina yad'una li wulatil umur. Sebagian orang itu mengingkari kalau ada yang mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Seperti misalnya kita mendoakan semoga Allah menjaga Bapak Jokowi hafizahullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau, senantiasa memberkahi beliau, merahmati beliau, memudahkan beliau dalam urusan-urusannya. Ya, ketika kita mendoakan seperti ini, banyak orang-orang yang mengingkarinya. Kenapa ente doakan presiden? Bukankah presiden itu gini. Kata mereka, hadhihi mudahanatun, hadza nifaqun, wa hadza tazallufun. Mendoakan kebaikan bagi pemimpin itu sama saja seperti itu adalah bentuk menjilat kepada pemimpin. Cari muka di hadapan pemimpin, lembek di hadapan pemimpin. Maka dijawab, fa subhanallahil azim, maha suci Allah. Hadza madhhabu ahli sunnati wal jamaah. Justru mendoakan kebaikan bagi pemimpin adalah manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Manhaj salaf adalah mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Maka kita bicara seperti ini, gak ada urusannya sama politik. Ya, kita gak mau ikut-ikutan dalam urusan politik, gak ada urusannya kita ini. Yang kita diwajibkan oleh Allah adalah kita mendengar dan taat kepada pemimpin. Kita menghormatinya. Kita tidak memberontak kepadanya. Kita mendoakan kebaikan-kebaikan bagi pemimpin. Itu yang kita diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla dan diwajibkan oleh Nabi SAW. Maka termasuk di antara sunnah, kita katakan sunnah
Maksudnya ajaran Nabi SAW mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Li'annahum idza salahu salahan nas. Karena kalau pemimpinnya baik, maka pasti manusianya juga baik. Wa anta tad'u lahum bis salah wal hidayati wal khair. Maka hendaklah engkau mendoakan bagi pemimpin dengan kebaikan, dengan hidayah. Wa in kana indahum syarrun, meskipun pemimpin itu punya kejelekan. Fa huwa madamu 'alal Islam fa indahum khair. Sepanjang pemimpin itu masih beragama Islam, maka berarti dia baik. Famadamu yuhaqqimuna syara', sepanjang mereka menegakkan hukum-hukum syariat. Fayuqimunal hudud, mereka menegakkan hukuman-hukuman hudud, hukuman-hukuman negara. Wa yasununal amn, dan mereka menjaga stabilitas keamanan. Wa yamna'unal udwan 'anil muslimin, dan menjaga kaum muslimin dari kejahatan satu dengan yang lainnya. Wa yakufunal kuffara anhum, mencegah orang-orang kafir yang ingin menjajah kaum muslimin. Au ya'tuna min dzalika bimastata'u fahuwa khairun 'adzim. Banyak kebaikan-kebaikan dari pemimpin. Maka apa yang menghalangi kita untuk tidak mendoakan kebaikan bagi pemimpin? Fayud'a lahum min ajli dzalik. Wa amma ma 'indahum minal ma'asi wal fisqi fahadha ithmuhu 'alaihim. Adapun kalau pemimpinnya itu punya kemaksiatan, punya perbuatan dosa, maka dosanya itu kembali kepada pemimpin, bukan kepada rakyat. Wa indahum khairun a'zam, namun ternyata kebaikannya itu lebih banyak daripada kejelekan pemimpin. Wa yud'a lahum bil istiqamati wassalah. Pemimpin itu didoakan agar istiqamah di atas Islam, agar baik, diberi hidayah supaya baik dalam melaksanakan kepemimpinannya. Inilah madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, lebih lanjut kata beliau, amma madhabu ahli dhalal wa ahli jahl. Adapun manhajnya orang-orang yang sesat dan yang bodoh, fayarawna hadza minal mudahanati wan nifaqi wat tazalluf. Mereka menganggap mendoakan pemimpin itu adalah perbuatan menjilat. Ya, menjilat, cari muka di hadapan pemimpin. Maka mereka enggak mau mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Justru mereka mendoakan pemimpin dengan keburukan. Wal ghairatu laysat fid du'a'i 'alaihim. Fa in kunta turidul khair fad'u lahum bis salah wal khair. Baik, kita tanya kepada orang-orang yang mendoakan keburukan bagi pemimpin itu. Kau berarti ingin perubahan kan? Supaya pemimpinnya jadi baik, supaya pemimpinnya tidak buruk lagi. Itu kan tujuanmu mendoakan keburukan. Maka perubahan itu bukan dengan cara kau mendoakannya dengan keburukan. Perubahan bukan dengan cara kau mencaci maki, mengkritik pemimpin di depan umum, gak akan berubah. Namun perubahan itu adalah dengan engkau mendoakan kebaikan bagi pemimpin. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Tidakkah kau yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu? Allah yang membolak-balikkan hati. Wa huwa qadirun ala hidayatihim wa raddihim ilal haq. Allah maha mampu untuk memberikan hidayah kepada pemimpin dan memperbaiki pemimpin kepada jalan yang benar. Menunjukkan pemimpin jalan yang benar. Maka kalau kita ingin perubahan pada pemimpin, doakan mereka dengan kebaikan. Justru dengan mendoakan keburukan, mengkritik mereka di depan umum, mencaci maki mereka, itu bukan menginginkan perubahan, tapi justru menginginkan kerusakan yang lebih parah. Maka wala tai'as idza kunta muqinan bi rabbik. Jangan pernah engkau putus asa ketika berdoa kepada Allah untuk pemimpin. Harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk merubah kondisi pemimpin. Min annahu jalla wa ala qadirun ala hidayatihim fa in ya'ista min dzalik fa hadza qunutun min rahmatillah. Tapi kalau kau berputus asa dari berdoa, artinya enggak yakin dengan doamu, maka itu namanya kau berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak boleh.
Ya, orang yang berdoa harus yakin dengan doanya. Nggak boleh dia putus asa dengan doanya itu. Bab itu yang berkaitan dengan bab ini. Kemudian di pembahasan berikutnya, ini juga sudah kita bahas ya. Al-khuruj yakunu bil kalam. Memberontak itu juga bisa dengan ucapan, atau yang disebut dengan khawarij al-qa'adah. Khawarij yang duduk. Itu juga sudah pernah kita singgung. Jadi maksudnya jangan cuma menganggap khawarij itu yang memberontak dengan senjata. Enggak. Yang duduk di mimbar-mimbar, yang ceramah di masjid-masjid, namun ceramahnya penuh dengan provokasi, mengajak kaum muslimin untuk membenci kepada pemimpin. Nah itu khawarij yang paling jelek adalah dia. Padahal ketika ada demo-demo pemberontakan, enggak melok ustadz. Yang ikut demo-demo, yang ikut ngangkat senjata adalah jamaah-jamaahnya, pengikut-pengikutnya. Maka dikatakan khawarij yang duduk lebih jelek daripada khawarij yang angkat senjata. Karena khawarij yang angkat senjata tidak akan mau mengangkat senjata kecuali lewat provokasi dari khawarij yang duduk ini. Ya, dari dai-dainya khawarij itu. Kemudian pembahasan berikutnya, hal yuhtaju bi khuruji ba'dhi salaf. Apakah boleh berhujjah dengan sebagian salaf yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin? Seperti Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, atau seperti Abdullah ibnu Zubair. Kata mereka itu memberontak kepada pemimpin. Padahal sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, Al-Husain dan Abdullah ibnu Zubair bukan memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Ya, silakan lagi dicek kajian kita beberapa edisi sebelumnya. Kemudian pembahasan berikutnya, an-nasihah li auliya'il umur, yaitu memberikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini juga sudah pernah kita singgung. Nah, Ahlus Sunnah bukan mendiamkan kemungkaran yang ada pada pemimpin. Diingkari, iya. Tapi mengingkarinya ada cara khusus. Bukan dengan turun ke jalan, bukan dengan diingkari di medsos, di mimbar-mimbar, tidak. Tapi diingkari dengan cara langsung di hadapannya. Atau menasehatinya secara sembunyi-sembunyi. Ya, karena hukum menasehati pemimpin ada kekhususan di dalamnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Liman ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah? Lillahi, wali kitabi, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimin wa amatihim. Dibedakan antara pemimpin dengan keumuman kaum muslimin, menunjukkan bahwa nasihat kepada pemimpin itu ada kekhususan, berbeda dengan nasihat kepada umumnya kaum muslimin. Pembahasan berikutnya kita ringkas di sini. Termasuk di antara hak-hak pemimpin adalah ta'ziruhum wa tauqiruhum. Termasuk di antara hak pemimpin yang harus kita tunaikan adalah yaitu menghormatinya dan memuliakannya. Itu hak pemimpin yang harus kita tunaikan. Jadi pemimpin harus dimuliakan dan harus dihormati. Gak boleh dicoreng nama baiknya. Gak boleh digelari dengan gelar-gelar yang buruk. Tidak sebagaimana seorang dai, seorang doktor yang tidak menghormati pemimpin dengan menjulukinya meloroti umat. Atau membolak-balikkan namanya menjadi ojo kui. Nah, itu terlontar dari seorang dai yang namanya, yang katanya salafi dan dengan gelar pendidikan doktor, namun bodoh terhadap manhaj salaf seperti ini. Padahal jelas-jelas ini termasuk di antara pokok landasan Ahlus Sunnah, wajib memuliakan dan menghormati pemimpin. Tanya kepada siapapun, menggelari pemimpin, menyebut nama pemimpin dengan ojo kui, itu penghormatan atau penghinaan?
Penghinaan jelas. Mau ngeles bagaimanapun tetap itu adalah penghinaan. Ya, naudzubillah. Nah, ini menunjukkan kepada kita nggak jamin dengan pendidikan tinggi maka berarti akidahnya lurus. Oh, nggak jamin. Ya, maka antum alhamdulillah bersyukur meskipun cuman ngaji, ya nggak kesempatan dapat gelar ini, nggak punya gelar doktor, namun antum punya manhaj salaf, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berada di atas pemahaman salaf, itu nikmat yang besar. Apa gunanya memiliki seabrek gelar namun menyimpang dari manhaj salaf? Bahkan disebutkan sebagian salaf itu mencium tangan pemimpin. Ini kalau ketahuan sama orang-orang harokah, mencak-mencak mereka, lebay. Ya, kok ada seorang kok mencium tangan pemimpin? Ini sudah menjilat menjilat tingkat tinggi sudah ini. Nah, kita katakan enggak. Kebiasaan para salaf, mereka menghormati pemimpin dengan cara mencium tangan pemimpin. Ya, cuman ya nggak usah terlalu lebay dalam artian ada pemimpin lagi di mana didatangi hanya untuk mencium tangannya. Ini lebay, enggak. Nah, ini kita sampaikan saja bahwasanya termasuk di antara manhaj salaf atau kebiasaan para salaf terdahulu, mereka menghormati pemimpin yaitu dengan cara mencium tangannya. Ya, namun tidak takaluf. Ya, takaluf tidak membebani diri. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung lanjut ke matan. Ini pembahasan berikutnya ini ana rasa sudah sering atau sudah banyak kita lewati pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Kita lanjut ke matan, lanjutan dari usulus sunnah. Kata beliau, wa qitalul lususi wal khawariji jaizun idza aradu lirrajuli fi nafsihi wa malihi. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah, dan memerangi al-lusus, yaitu para kriminal-kriminal, begal, perampok, pencuri, dan juga orang-orang khawarij itu boleh memeranginya apabila mereka ingin untuk merampas diri kita, merampas harta kita dan jiwa kita. Nah, kalau ada begal ingin untuk membunuh kita atau mengambil harta kita, maka boleh diperangi, boleh dilawan maksudnya. Falahu an yuqatila an nafsihi wa malihi. Maka yang boleh baginya adalah dia melawan perampok itu atau begal itu, dia membentengi atau melindungi, menjaga dirinya dan menjaga hartanya. Wa yadfa'a anha bikulli ma yaqdir, dan benar-benar ditolak perampoknya itu. Artinya dilawan perampoknya itu sebatas apa yang dia mampu. Maka boleh seperti ini. Wa laisa lahu idza faraquhu aw tarakuhu an yatlubahum. Namun perhatikan di sini, kalau begalnya itu kabur, ya nggak jadi ngerampas harta Anda, nggak jadi membunuh Anda, dia kabur, maka tidak ada hak bagimu untuk mengejarnya. Ya, tidak ada hak bagimu untuk mengejarnya. Wala yattabi'a atharahum, dan tidak pula boleh untuk membuntutinya. Walaysa li ahadin illal imam aw wulatal muslimin. Tidak boleh mengejar atau menuntut kalau sudah kabur kecuali pemimpin yang boleh seperti itu. Lapor kepada polisi bisa. Ya, tapi kalau dikejar kemudian nanti dihakimi massa dan seterusnya, ini bukan manhaj salaf, bukan sunnah. Innama lahu an yadfa'a an nafsihi fi maqamihi dzalik. Yang boleh baginya hanya sebatas dia membela diri, membela hartanya, menjaga hartanya di tempat dia ketika dibegal.
di tempat ketika dia dirampok itu. Dia jaga nyawanya, dia lindungi hartanya itu. Wa yanwiya bijuhdihi alla yaqtula ahadan. Dan dia harus niatkan ketika ngelawan perampok itu, yaitu diniatkan untuk jangan sampai membunuh perampok tersebut. Tuh lihat betapa Ahlus Sunnah benar-benar menjaga darah kaum muslimin. Dijaga darah itu, tidak gampang-gampang membunuh. Bahkan perampok, begal yang jelas-jelas berbuat keburukan, ketika kita melawan mereka, nggak boleh kita meniatkan ya. Ini harus ditekankan, nggak boleh kita meniatkan mau membunuh dia, nggak boleh. Yang boleh bagi kita hanya mempertahankan diri kita. Fa in mata ala yadayhi fi daf'ihi an nafsihi fil ma'rakah fa ab'adallahu al-maqtul. Kalau perampok ini mati, begal ini mati di tangannya, maksudnya di tangan kita yang melawannya, karena kita membela diri kita, membela harta kita, yang bertengkar sampai akhirnya mati ini begalnya ini, maka semoga Allah menjauhkan dia dari rahmatnya. Ya, semoga Allah menjauhkan si begal ini dari rahmatnya. Wa in qutila hadza fi tilkal hal wa huwa yadfa'u an nafsihi wa mali rajautu lahu syahadah. Tapi sebaliknya, kalau yang dibegal ini yang mati, dia mati dalam rangka membela nyawanya, melindungi dirinya dan melindungi hartanya, dia mati di tangan begal, maka aku berharap semoga dia syahid. Ya, man qutila duna malihi fahuwa syahid, kata Nabi. Barang siapa yang terbunuh karena menjaga, mempertahankan hartanya, maka dia syahid, kata Nabi SAW. Kama ja'a fil hadis, sebagaimana datang dalam hadis. Wa jami'ul athar fi hadza innama umira biqitalihi wa lam yu'mar biqatlihi wa lattiba'ihi. Kesimpulan dari apa yang kita bahas, kata beliau, adalah yaitu kita hanya diperintahkan untuk melawan, dan kita tidak diperintahkan untuk membunuh begalnya atau kita mengejar begalnya itu. Wala yujhizu alaihi in suri'a au kana jarihan. Bahkan ketika kita bergulat ya, bertengkar sama begalnya ini, kemudian dia ini sudah lemah, sudah tergeletak, ya sudah tergeletak di tanah, terluka dia karena bertengkar dengan kita yang mempertahankan harta kita ini. Maka ketika sudah tergeletak ini tetap nggak boleh dihabisi nyawanya. Wa in akhadahu asiran falaysa lahu an yaqtulahu. Yang boleh adalah ditahan dia ini. Ya, begalnya ini ditahan. Wa laysa lahu an yaqtulahu, dan tidak berhak untuk membunuhnya. Yang boleh hanya sebatas ditahan, atau mungkin diikat di dinding, ada di tiang lah, ditahan begalnya. Wala yuqima alaihil had, dan tidak pula boleh untuk menegakkan hukuman had kepada si begal tadi. Wah, ini pencuri ini, dipotong tangannya ini. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangannya. Enggak boleh. Kemudian apa yang kita lakukan? Walakin yarfa'u amrahu ila man wallahu Allah fayahkum fihi. Yang boleh adalah kita angkat kasus ini, kita serahkan kepada pemimpin kaum muslimin. Yang mana pemimpin itu menyerahkan kepada pihak aparat atau pihak kepolisian. Ya, maka dalam Islam, termasuk dalam usul sunnah, nggak boleh main hakim sendiri. Nangkep maling, naudzubillah kalau di negeri kita ya, dengan hukuman-hukuman yang sadis luar biasa. Sampai pernah kita lihat itu, ya ngeri kalau diceritakan ya. Man nggak apa-apa lah, supaya buat pelajaran bagi yang lain, agar jangan main hakim sendiri. Ini pernah kita lihat copet atau maling ketangkep. Dia itu sudah habis babak belur, digebukin orang segitu banyak. Kemudian kakinya dalam kondisi yang sudah lemah itu, kakinya diikat dengan tali tampar, kemudian digeret dengan pakai pickup. Ya, digeret itu. Naudzubillah, kita masih terngiang-ngiang dengan hal itu. Nah, ini haram hukumnya, nggak boleh.
Ya, bayangkan Ahlus Sunnah ini kita dituduh katanya Wahabi suka menumpahkan darah, Wahabi gemar membunuh, haus darah. Justru sebaliknya, darahnya begal saja nggak boleh sembarangan kita tumpahkan. Nggak boleh bermudah-mudahan membunuh begal, rampok, maling, copet, nggak boleh. Harus diserahkan kepada pemimpin karena itu haknya dia. Nah, ini meskipun demikian, Ahlus Sunnah seperti ini tetap dituduh sebagai apa? Suka membunuh. Ya, Wahabi itu suka menumpahkan darah, naudzubillah. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadziba. Sungguh jelek tuduhan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tidaklah mereka berucap kecuali hanya kedustaan saja. Dan kita baca penjelasan yang mungkin penting dari Syekh di sini. Di sini beliau membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'a rajulun yuridu akhdha mali." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila ada seseorang yang ingin untuk mengambil hartaku? Tadi rampok, begal, copet, maling dan yang semisal. Maka kata Nabi, "Fala tu'tihi malak." Jangan kau berikan hartamu itu. Kemudian orang ini tanya lagi, "Ara'aita in qatalani?" Tapi kalau dia memerangiku, kalau dia melawanku, bagaimana ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, qatilhu, lawan balik dia. Ya, kata Nabi, lawan balik dia. Qal ara'aita in qatalani. Terus ya Rasulullah, kalau ternyata setelah perlawanan itu dia membunuhku, bagaimana? Maka kata Nabi, fa anta syahid. Maka engkau adalah syahid. Ya, kalau dibunuh maka kau syahid. Ara'aita in qataltuhu wa huwa finnar. Kemudian orang ini nanya lagi, terus kalau sebaliknya ya Rasulullah, bagaimana kalau aku yang membunuh dia? Maka Nabi mengatakan huwa finnar, dia berada di neraka. Ya, maksudnya begalnya tadi berada di neraka. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man qutila duna malihi fahuwa syahid, wa man qutila duna damihi fahuwa syahid, wa man qutila duna dinihi fahuwa syahid. Barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya, mempertahankan hartanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena mempertahankan nyawanya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh karena membela agamanya, maka dia syahid. Kemudian dalam riwayat yang lain dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnar." Apabila ada dua orang muslim yang saling bunuh-membunuh dengan pedang mereka, maka pembunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Jadi sing mateni ambek sing dipateni podo-podo mlebu neraka. Qila, maka para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul." Wahai Rasulullah, okelah kalau yang masuk neraka itu yang membunuh, tapi yang terbunuh kok juga ikut masuk neraka? Maka kata Nabi SAW, "Innahu kana harisan ala qatli sahibihi." Yang terbunuh juga masuk neraka karena dia sebelum terbunuh juga niatnya itu pengen membunuh lawannya, tapi kedisian, tapi keduluan sama lawannya. Ya kan, yang terbunuh ini sama-sama dia ingin membunuh lawannya, tapi keduluan dia. Maka dia tetap dianggap sebagai orang yang pengen membunuh, sehingga dia dihukumi masuk ke dalam neraka.
Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi pembahasan yang berkaitan dengan pemimpin kaum muslimin. Maka pembahasan tentang pemimpin insyaallah sudah selesai dengan syarah dari Syekh Abdul Aziz Ar-Royes yang beberapa pertemuan lalu kita sampaikan, dan juga syarah dari Syekh Muhammad Said Ruslan, meskipun secara ringkas karena Anda lihat di sini beliau banyak mengulang-ulangi pembahasan. Ya, beliau banyak mengulang-ulangi pembahasan tentang masalah pemimpin ini. Maka kita cukupkan pembahasan tentang pemimpin ini. InsyaAllah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang persaksian surga dan neraka bagi orang-orang yang masih hidup. Ya, intinya bolehkah kita mempersaksikan seseorang masuk surga dan masuk neraka? Ada orang soleh meninggal, kemudian kita vonis dia min ahlil jannah dengan kepastian, bukan doa. Ada orang kafir meninggal, kemudian kita katakan huwa finnar, dia pasti masuk neraka. Nah, yang seperti ini apakah boleh atau tidak? Nah, ini insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya, seorang dikatakan keluar dari manhaj salaf menjadi ahlil bid'ah apabila dia menyelisihi salah satu dari dua hal. Yang pertama, dia menyelisihi amrun kulli, perkara yang kulli, universal. Apa perkara yang universal itu? Yaitu perkara yang di dalamnya itu terdapat banyak perkara-perkara lagi. Atau kalau bahasa saya, biasa saya sampaikan di pengajian, yaitu perkara yang istilahnya partai. Ya, paket, satu paket. Nah, satu paket ini dalamnya banyak eceran-eceran. Satu pak ini dalamnya banyak eceran-eceran. Maka kalau dia sudah menyelisihi masalah yang satu pak ini, satu dus ini, maka berarti dia dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Contoh, dia menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu satu masalah. Menolak sifat Allah. Nah, namanya sifat Allah, itu kan ecerannya banyak. Ada sifat mendengar, ada sifat melihat, ada sifat tinggi di atas arsy. Maka kalau masalah besarnya saja ditolak sama dia, diingkari sama dia, menyelisihi Ahlus Sunnah, maka dia dikeluarkan dari Ahlus Sunnah, alias menjadi ahlil bid'ah. Kemudian yang kedua, yaitu dia dikeluarkan dari Ahlus Sunnah kalau dia menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah-masalah juz'i. Nah, itu tadi masalah eceran. Tapi masalah ecerannya ini adalah yang Ahlus Sunnah dan ahlil bid'ah terjadi perdebatan dalam masalah ini. Contoh tadi, sifat Allah. Ya, sifat Allah ini eceran atau partai? Partai, ya kan? Satu masalah ini. Nah, dalamnya ada banyak sifat Allah. Ada sifat ulu, tinggi di atas Allah, tinggi di atas. Ada sifat nuzul, turun. Ada sifat tangan, ya, ada sifat mendengar, melihat. Nah, sifat-sifat ini ada yang menjadi titik sentral perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan ahlil bid'ah. Seperti sifat apa? Tinggi di atas arsy. Itu terjadi perdebatan sengit dalam masalah sifat ini antara Ahlus Sunnah dengan ahlil bid'ah. Lah kalau orang itu menyelisihi Ahlus Sunnah dalam masalah Allah di atas, tapi sifat-sifat lain ditetapkan sama dia, dia tetap dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Meskipun masalah eceran. Paham maksudnya ya? Dia dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Tapi kalau itu bukan masalah yang terjadi perdebatan antara Ahlus Sunnah dengan ahlil bid'ah, kalau diselisihi, maka dia tidak dikeluarkan dari Ahlus Sunnah. Contohnya, seorang ulama yang bernama Qadhi Shuraih. Ya, Qadhi Shuraih, dia ini mengimani semua sifat-sifat Allah. Cuman satu yang diingkari sama dia. Sifat apa?
sifat ajab, takjub. Dalam Al-Quran ada Allah sebutkan bal ajibtu. Allah itu takjub. Ya, Allah itu takjub. Itu ditetapkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, tapi diingkari, ditolak sama Qadhi Syureh ini. Namun apakah dia dikeluarkan dari Ahlus Sunnah? Tidak. Bahkan Syekhul Islam mengatakan huwa imamun min a'immati Ahlus Sunnah. Dia tetap seorang imam dari imam Ahlus Sunnah. Kenapa kok dia masih tetap imam Ahlus Sunnah? Karena kesalahannya dia ini dalam masalah yang tidak terjadi perdebatan sengit antara Ahlus Sunnah dengan Ahlil Bid'ah. Pernah dengar Ahlus Sunnah ribut sama Ahlil Bid'ah gara-gara sifat ujub, ajab, takjub? Pernah dengar? Nah, ada. Yang paling familiarnya itu gegerannya Ahlus Sunnah sama Ahlil Bid'ah ini masalah sifat apa? Tinggi, di atas, nuzul, turun, ya, kemudian masalah tangan, ya kan? Itu yang terjadi perdebatan sengit antara Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Dan maka ya dilihat tadi, dia menyelisihi Ahlus Sunnah itu dalam perkara yang mana dulu. Nanti kalau itu baru sudah bisa dipetakan, maka baru kemudian nanti setelahnya gampang menyikapinya itu. Wallahu a'lam. Tapi paham tadi ya masalah eceran sama ini bahasa saya itu antum nggak dapati di kitab-kitab ulama itu. Antum bolak-balik kitab di jare eceran kok kawan. Ini bahasanya kulli sama juz'i. Ya kalau dalam bahasa Arabnya amrun kulli, perkara yang universal, perkara besar. Juz'i yaitu perkara rinciannya, ecerannya. Nah. Wallahu a'lam. Ya, saya rasa ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.